Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang tasawuf dalam Islam. Pada video sebelumnya, kami telah menyampaikan pengertian tasawuf, dasar-dasar tasawuf, dan sejarah perkembangan tasawuf. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah kami sampaikan. Pertama-tama akan disampaikan oleh Aidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidul Jaka Miftah. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Peranan tasawuf dalam kehidupan modern. Fungsi agama adalah agama memberikan bimbingan bagi manusia dalam mengendalikan dorongan-dorongan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan fisik dan psikis seseorang. Agama dapat memberikan terapi mental bagi manusia dalam menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup. Dan agama sebagai pengendali moral, terutama pada masyarakat yang menghadapi problematika etis seperti perilaku seks bebas. Tasawuf perlu dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan beberapa tujuan, antara lain menyelamatkan manusia dari kebingungan dan kegelisahan yang mereka rasakan sebagai akibat kurangnya nilai-nilai spiritual. Memahami tentang aspek esoteris Islam, baik terhadap masyarakat muslim maupun non-muslim. Menegaskan kembali bahwa aspek esoteris Islam adalah jantung ajaran Islam. Tujuan akhir dari ajaran tasawuf adalah mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah dengan selalu mensucikan jiwa, lahir dan batin, dan menyatu dengan Allah menuju kehidupan yang abadi. Selanjutnya, teladan sufi, nabi, dan sahabat. Pengalaman sufi Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, Muhammad SAW dikenal sebagai pioner yang memiliki peran terpenting dalam proses tumbuh dan kembangnya khazanah sufisme Islam dari satu generasi ke generasi yang lain. Keparipurnaannya sebagai seorang nabi telah tercermin melalui beberapa sifat luhur dan keistimewaan spiritual yang terhimpun dalam dirinya. Pertama, kehormatan nasabnya dari suku Quraisy yang merupakan keturunan dari Ismail ibnu Ibrahim, tanda kenabian yang terdapat di antara kedua pundaknya, penampakan wajahnya, dan bentuk yang memancarkan sinar kejujuran dan kenabiannya. Kedua sifat dan akhlak yang terpuji seperti sifat kasih sayang, sabar, rendah hati, dan jujur. Pengalaman kholwat di Gua Hira mendekati usia 40 tahun mulailah tumbuh pada diri Muhammad SAW kecenderungan untuk melakukan uzlah. Uzlah yang dilakukan Muhammad SAW menjelang dinobatkan sebagai Rasul ini memiliki makna dan mengandung pelajaran yang sangat besar dalam kehidupannya, yakni merasakan pengawasan Tuhan dan merenungkan fenomena-fenomena atau gejala alam semesta yang menjadi bukti keagungannya. Kebenaran mimpi Nabi SAW, mimpi yang benar juga dipandang oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suatu peristiwa yang dapat terjadi pada manusia muslim pada umumnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri memandang mimpi yang benar merupakan bagian dari 40 juz kenabian, sekaligus sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang muslim yang menerimanya dan juga pengganti dari sifat kenabian yang telah dicabut setelah Nabi Muhammad SAW. Masalah wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW dengan konteks ini telah mengalami pengalaman pewahyuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dua bentuk, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalui perantara malaikat Jibril. Pada cara yang pertama, Nabi SAW memperoleh pengalaman
pewahyuan itu dari Tuhan secara langsung. Pengalaman Isra Miraj, pengalaman spiritual penting itu adalah perjalanan Nabi pada malam hari naik ke langit untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW secara mukjizat membawa dari Mekah ke Yerusalem dan dari sana melakukan Mi'raj atau naik ke seluruh tingkat sampai mencapai jagat yang paling ujung. Selanjutnya, pengalaman sufi sahabat. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah salah seorang ahli surga. Nabi sendiri pernah memberi berita gembira kepada beliau tentang kedudukan beliau di dalam surga. Bahkan diberitahu bahwa beliau akan menjadi ketua kepada satu kumpulan ahli surga. Selanjutnya ada sumber-sumber tasawuf. Esensi ilmu tasawuf sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pengalaman sahabat, ijtihad sufi, qiyas sufi, jima sufi, amalan sufi, dan nurani sufi. Jadi kesimpulannya, tasawuf ialah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa pada kesungguhan amal untuk menjauhkan keduniaan atau zuhud untuk melakukan pendekatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf memiliki beberapa landasan dan dasar-dasar tertentu serta memiliki sumber-sumber tertentu. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.